Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita tidur malam hari, banyak di antara kita yang mimpi. Ada yang hidup dalam mimpi, ada yang berusaha mewujudkan mimpinya. Dan ada orang yang sering mimpi buruk, sehingga dia beranggapan bahwa ketika saya sering mimpi buruk berarti jangan-jangan ada yang guna-guna saya, jangan-jangan ada sihir dalam tubuh saya. Maka ketahuilah bahwa orang yang mimpi itu bisa jadi terkena sihir, atau bisa jadi ada jin dalam tubuhnya, atau ada khadim sihir di dalam tubuhnya. Biasa ada tanda-tandanya. Saya akan menjelaskan tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, dia merasa gelisah ketika dia tidur, tanpa ada sakit sama sekali. Dia hanya gelisah, hatinya gelisah, pikirannya gelisah. Yang kedua, mimpi buruk, sehingga dia terganggu tidurnya. Yang ketiga, dia mimpi itu jatuh dari tempat tertinggi. Jatuh dari rumah, jatuh dari atap, jatuh dari mana, tempat-tempat yang agak tinggi, dia merasa jatuh dari tempat tersebut. Kemudian yang keempat, dia merasa dirinya itu terbang. Atau dia terbang sendiri, atau melihat dirinya terbang, atau dia melihat burung seperti elang dan lain sebagainya, yang sering dia mimpi burung tersebut. Kemudian yang kelima, berjalan sambil tidur. Biasa orang kalau tidur malam hari itu kadang-kadang jalan tanpa sadar, tanpa dia merasa hal demikian. Kemudian yang keenam, dia melihat dirinya di dalam kuburan, atau di antara jasad-jasad para mayat, ya, orang-orang yang mati, dia ada di antara mereka. Kemudian yang ketujuh, dia melihat atau mimpi binatang-binatang tertentu seperti anjing, kucing, onta, serigala, atau ular. Yang kedelapan, dia kadang-kadang bermimpi bahwa berada di dalam gereja, dan mimpi itu berulang kali terjadi. Mimpi ada di dalam gereja, atau mimpi itu lonceng, mendengarkan lonceng, atau dan lain sebagainya, atau mimpi melihat pendeta-pendeta, ya. Beliau mengenal atau tidak mengenal mereka. Itu dia sering melihat mimpi-mimpi mereka tersebut. Kemudian yang kesembilan, melihat darah. Dia sering melihat darah di dalam mimpinya. Melihat darah itu apakah itu darah haid, atau ada perkelahian antara dua orang sehingga orang tersebut berdarah. Kemudian yang kesepuluh, dia mimpi-mimpi tentang hal-hal yang ada pornonya. Ada kayak ada hubungan suami istri dan lain sebagainya. Dan bukan hanya sekali terjadi, tapi berulang kali hal itu demikian terjadi. Bagaimana kita meneliti dari hasil daripada mimpi-mimpi tersebut, bahwasannya bisa kita mengambil hikmah atau faedah bahwa kalau Anda sering mimpi di dalam gereja, ya berulang kali terjadi, atau mimpi melihat pendeta, atau dengar suara lonceng dan lain, berarti jin yang dalam tubuh itu bisa jadi dia jin Kristen atau Nasrani. Kemudian bisa kita mengetahui identitas jin tersebut dari agamanya, kemudian tempat sihir yang dia simpan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara sihir itu dibuat. Bisa jadi juga mimpi yang Anda sering lihat itu adalah bisikan hati, dan itu tidak ada tafsirnya. Dan bisa jadi dari mimpi yang Anda lihat itu adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh orang yang sedang sakit atau mengalami gangguan, ya, di kerasukan atau kesurupan, kemudian sering mimpi hal demikian, sehingga itu mungkin menjadi sebagai penunjuk untuk kita bagaimana cara kita bisa mengobati orang tersebut dari hasil mimpi yang dia lihat. Maka kalau Anda sering mimpi demikian, bisa Anda, kalau terjadi berulang kali, bisa Anda menanyakan kepada seorang ustadz yang ahli ruqyah syar'i. Dan hati-hati, karena tidak bisa kita bedakan saat ini antara orang beruqyah syar'i dan dukun, atau yang bekerja di dalam sebagai dukun atau sahir. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Jangan lupa selalu jaga zikir pagi dan petang, dan baca ayat kursi di pagi hari dan di sore hari. Selalu jaga wudu dan sholat 5 waktu. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.